Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Urip Rohudi MPD, para wakil, Bapak Ibu Guru, serta wali murid yang saya hormati. Mari kita sama-sama awali kegiatan sosialisasi program sekolah tahun 2020-2021 ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini berjalan dengan lancar. Lihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang muslim bisa mengaminkan doa saya, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya ma'ud, ya karim, fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur kami. Ya Allah, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Ya Allah, jadikan acara ini sebagai pembangkit semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami. Limpahkan kepada kami yang hadir pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan. Semoga apa yang kami lakukan dan rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Fitroh Alwi yang telah memimpin doa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 48 Jakarta kepada Bapak Urip Rohudi MPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Agus Salim. Yang saya hormati Ibu Satlak SMP Negeri 48 Jakarta, yaitu Ibu Leli Gusti. Yang saya hormati para wakil kurikulum, Pak Aris Baryanto, wakil siswaan Bu Nurita, wakil Sapras Pak Widodo. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas 7, 71 sampai 78. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua serta didik kelas 7 yang pada hari ini alhamdulillah bisa memenuhi undangan sekolah ya, untuk melalui rapat Zoom setelah rahim melalui Zoom meeting. Ya, kita terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah
bahwasannya pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat serta walafiat sehingga kita bisa melakukan, bisa menghadiri, ya bisa bersilaturahim walaupun melalui virtual, melalui Zoom meeting, ya tidak mengapa. Dan mohon maaf, ini pertemuan untuk kelas orang tua kelas 7, pertemuan yang kedua. Oke, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, Ibu ya? Sudah kenal dengan saya, kenal namanya. Jadi secara langsung belum, mungkin sudah pada yang sudah ketemu di sekolah, atau yang ada banyaknya yang belum. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya di sekolah nih Bu, Zoom meeting di sekolah. Jadi kita dari pagi, tadi pagi kelas 9 dan kelas 8. Siang ini kelas 7, ya kita ingin bersilaturahim dengan Bapak Ibu, sudah kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu, ya. Ada beberapa hal yang perlu sekolah sampaikan, ya, kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama bahwa Bapak Ibu, ya, ini masalah pembelajaran, belajar dari bulan Juni sampai bulan Oktober November ini berarti sudah sekitar 3 bulan lewat. Ya, kemarin dengan secara KPM, secara virtual, secara online, secara pembelajaran jarak jauh, atau sekarang ini terkenal dengan pembelajaran belajar dari rumah. Sebenarnya ini tidak dikehendaki oleh siapapun, karena ini lagi masanya COVID-19, ya, mau tidak mau kita belajar jarak jauh. Dengan belajar jarak jauh ini tentu banyak kesulitan bagi guru, yaitu dalam rangka menyiapkan materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya online, ya harusnya sekarang pertama yang online, ya kalau yang pertama kali bulan Maret sampai bulan Agustus itu masih agak ribet. Terus ini Bapak Ibu guru sudah bisa lancar, ya, menggunakan online, ya, internet, ya, kuota, ya, untuk menyiapkan materi-materi pembelajaran. Karena pembelajaran ini adalah tidak menyusahkan, tapi untuk menyenangkan dan menyenangkan dan bisa dipahami oleh anak kita. Bagi anak-anak kita, ya, khususnya yaitu online, mungkin putus-putus yang berdua, tidak, ya, gawe, ya, sekarang kenal dengan gawe, gadget, ya, itu masih banyak yang masih ada aja yang belum mempunyai HP atau laptop untuk pelajaran. Masalah yang dari anak kita, dan Bapak Ibu juga yang di rumah ikut membimbing, mendampingi, ya, yang harusnya tidak bisa mendampingi, tapi sekarang ini Bapak Ibu harus bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Mendampingi ini bukan berarti kita berdampingan terus selama sehari itu, tidak. Artinya mendampingi itu, ya, kita yang penting syukur-syukur bisa mendampingi seharian penuh, apa-apa. Tapi paling tidak Bapak Ibu itu Bapak Ibu menanya kepada anaknya, ya, tentang belajar hari ini bagaimana, ya, apa kesulitannya, bagaimana. Karena pembelajaran ini seperti normal, ya, walaupun pandemi online, tapi kita, ya, seperti normal, yaitu, ya, belajar, kita ada penilaiannya, ada tesnya, ada penilaian, ada ulangannya, ya, untuk pengambilan nilainya, ada ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ya, penilaian pertama, penilaian kedua, ya, itu dampak kemarin sudah terlaksananya adanya PTS, penilaian tengah semester. Tinggal hasilnya belum dibagi. Harusnya kemarin sudah dibagi, tapi menunggu, kita ingin Zoom dulu dengan Bapak Ibu, setelah itu baru dibagi. Nanti mudah-mudahan, ya, nilai PTS-nya kalau nggak hari sore ini atau besok, ya, paling lambat dari Senin sudah di-share, dibagi kepada oleh wali kelas untuk membagikan kepada anak-anaknya melalui virtual, melalui online, gitu ya. Itu untuk PTS, hasil PTS-nya. Belajar selama 3 bulan dengan PDR, belajar dari rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya,
Nah, ini yang belajar PDR ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh sekolah, juga tidak menghendaki sebenarnya, karena lebih enak kita belajar tatap muka langsung di sekolah. Nah, tapi karena kondisinya seperti ini dan belum ada peraturan, belum boleh ada izin untuk anak-anak masuk tatap muka di sekolah, belum ada izinnya, belum ada edarannya. Kita tunggu nanti saja edaran sampai kapan, kita tinggal tunggu edarannya kalau masuk sekolah apa langsung. Nanti kalau sudah masuk langsung, sekolah sudah menyiapkan, yaitu menyiapkan protokol kesehatannya. Protokol kesehatan yaitu kita harus mencuci tangan, ya. Mencuci tangan ini ya, semua siswa, semua yang masuk ke sekolah, semua yang masuk ke sekolah harus ada mencuci tangan. Cuci tangan ini sekolah sudah menyiapkan wastafel. Setiap ruangan setiap ruangan, ya, setiap kelas satu wastafel. Jadi di SMP 48 ini, SMP Negeri 48 ini jumlahnya ada 24 rombel, berarti ada minimal 24 wastafel. Tapi yang ada sekarang ini ada lebih dari 30 wastafel. Karena depan masuk, sebelum masuk depan, masuk halaman depan, itu sudah ada wastafel, kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan itu sudah ada, masuk ke dalam, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya adalah satu, setiap ruangan satu wastafel. Itu sudah persiapkan sekolah SMP Negeri 48 Jakarta menyiapkan itu. Yang kedua, masker. Masker, ya, ini sudah ya, buat sekolah, anak-anak wajib memakai masker. Kalau sekolah ini wajib memakai masker. Tapi kalau yang lupa, ya berangkat tidak membawa masker, ya disiapkan oleh sekolah. Sekolah menyediakan bagi anak-anak yang lupa, ya, itu tidak memakai masker, maka akan diberikan masker. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Dalam kondisi seperti ini, nanti kalau seandainya masuk, ya sekolah sudah menyiapkan menjaga jarak, karena ruangan paling itu ya masuk adalah 50% dan belajarnya tidak lama sampai tidak lama di sekolah. Jam 12 itu sudah bisa selesai. Dan tidak kantin tutup. Kantin tutup. Makanya anak-anak nanti kalau seandainya masuk, anak-anak orang tua menyiapkan bahan-bahan dari bekal dari rumah ya untuk anak-anaknya. Itu. Jadi itu ya informasi kepada Bapak Ibu ya tentang kondisi sekolah. Bapak Ibu, walaupun pandemi berjalan ini selama belajar di rumah ya dari bulan Maret sampai sekarang ini ya sekolah ini ada sekolah bersih. Karena tenaga administrasi itu masuk 50%. Jadi setiap hari itu ada di sekolah ada orang tenaga administrasi maupun tenaga caraka ada di sekolah 50%, maka sekolah ini selalu bersih, selalu hijau, ya selalu subur, ya baik ruangannya, lantainya, tanamannya. Ya, maka kemarin bulan-bulan yang lalu sekolah SMP Negeri 48 Jakarta itu mendapat penghargaan dari kepala Sudin, ya Sudin, kepala suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan, ya, yaitu dengan penghargaan Green School. Apa itu Green School? Yaitu sekolah hijau, bersih, kreatif, dan inovatif. Maka SMP 48 ini mendapat itu dari Dinas Pendidikan wilayah Jakarta 1 Jakarta Selatan, Green School. Alhamdulillah ini dengan kerjasama cara KTU atau tenaga administrasi ya dengan baik, maka dapat penghargaan itu. Terima kasih dan selamat untuk SMP 48 Jakarta. Yang berikutnya Bapak Ibu ya dengan penilaian ya sekarang ini penilaiannya tetap yaitu ada AKM ya AKM itu apa asesmen kompetensi minimal ini yang diperoleh oleh anak-anak kita. Yang berikutnya Bapak Ibu itu yang nanti Bapak Ibu nanti ada besok kelas 7 ini ada acara foto, sesi foto, nanti akan di-share foto itu, foto untuk rapot sekolah, anak-anak akan diedarkan nanti mulai hari Senin, itu anak-anak akan disesuaikan jadwalnya,
akan foto di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Wakil Bidang Kesiswaan, akan menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah untuk kelas 7. Setelah itu tidak panjang lebar, mohon maaf Bapak Ibu, ya, kita ini ketemu tapi virtual, ya, kurang puas sebenarnya, kita bertemu dengan apa? Dengan virtual ini, dengan Zoom, ya, tidak langsung ya, tapi ini seperti inilah keadaannya sementara ini. Kita mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Sekarang ini yang hadir 153 Bapak Ibu ya, dari 318 kelas 7 baru 153 ini undangan itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, kekurangannya. Selamat, kita semangat, kita belajar Bapak Ibu, anak-anaknya yang kita bimbing, yang kita dampingin, jangan sampai ikut-ikutan seperti kemarin itu ya, banyak demo-demo itu. Alhamdulillah SMP Negeri 8 Jakarta tidak ada yang anak-anak tidak ada yang ikut, ya, tidak ikut. Jangan sampai ada yang ikut bikin nyusahin di sekolah Bapak Ibu. Dan mengenai pengawasan Bapak Ibu di rumah, tolong ditambah pengawasannya supaya aman ya, anak-anak kita aman di sekolah saja, di rumah saja ya, PDR di rumah saja. Jangan kemana-mana dengan kondisi yang seperti ini. Yang masih ini tolong jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan karena pandemi COVID masih ada di kita. Mudah-mudahan ya cepat berlalu, ya cepat diangkat ya oleh Allah supaya kita bisa belajar di sekolah, ya tetap muka langsung di sekolah lebih enak, ya lebih nyaman ya daripada ini. Tapi apa yang berbuat mudah-mudahan seperti itu cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Urip Prahudi MPD selaku Kepala SMP Negeri 48 Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah penyampaian sosialisasi program sekolah khususnya untuk kelas 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Sutaryanto selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Aris Sutaryanto SPD dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kartini sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana suaranya, sudah oke belum nih? Alhamdulillah jelas. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam undangan kami untuk penyampaian program sekolah SMP 48 1 tahun ke depan. Sebenarnya untuk kelas 7 ini sudah pernah dilaksanakan, yaitu pada minggu ke-2 kalau nggak salah ya, bulan Agustus kemarin. Oleh karena itu maka kemungkinan saya tidak menyampaikan secara keseluruhan dari apa yang harusnya disampaikan karena memang sudah pernah. Oleh karena itu maka sekarang saya akan mencoba melihat yang belum yang masih tertinggal saja yang akan saya sampaikan ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan diberikannya beberapa nikmat, bahkan banyak sekali nikmat. Oke, ini program kegiatan tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang awal tahun pelajaran kita sudah bahas Senin tanggal 13 Juli 2020. Ini merupakan awalnya. Kemudian ada sosialisasi program ini yang pernah kita lakukan yaitu pada minggu kedua Agustus tahun 2020. Nah, tujuannya kita tahu, saya ulang lagi, tujuan kita bertemu di sini adalah pertama untuk silaturahmi dengan kami, Bapak Ibu, orang tua dengan Kepala SMP 48, dengan wakil, staf, guru, dan wali kelasnya. Kemudian ada sosialisasi program. Kemudian kita juga udah tahu bahwa untuk saat ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dari rumah
karena terkendala oleh COVID-19. Bahkan kurikulumnya sekarang juga sudah digunakan kurikulum darurat selama 1 tahun untuk COVID-19 ini. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa jadwal di kita itu sudah disesuaikan dengan apa yang yang menjadi petunjuk dari dinas, bahwa kita akan belajar selama sampai pukul 12 saja untuk di kita. Kemudian paling banyak satu harinya hanya 3 mapel. Kemudian materi yang diberikan hanya materi yang esensial saja, yang penting-penting saja. Kemudian jadwalnya juga sudah dilaporkan ke Bapak dan Ibu. Jadi dalam kegiatan ini sudah ada kegiatan pembiasaannya, yaitu mulai pukul 7.30 sampai 8, ini kegiatan literasi atau kegiatan membaca, ya, dan ibadah atau ibadah. Kalau tidak literasi ya ibadah, berarti jam 7.30 sampai jam 8. Diisi dengan literasi atau ibadah, atau bisa kedua-duanya. Untuk ibadah ini bagi umat Islam bisa sholat duha atau tadarus, dan yang beragama lain mungkin bisa menyesuaikan. Nah, di sini setiap harinya ada 3 jam pelajaran diselingi istirahat 30 menit. Kemudian juga untuk hari Jumat itu hanya 2 mapel karena kita untuk yang muslim laki-laki harus sholat Jumat. Berikutnya tata tertib mungkin juga sudah selama belajar selama ini sudah dilaksanakan, yaitu menggunakan seragam sesuai hari berjalan. Kemudian ini yang saya harus tegaskan lagi barangkali Bapak Ibu ya, untuk yang tidak bisa hadir atau berhalangan karena kendala kuota atau mungkin kendala dari HP atau laptop, itu mohon untuk dilaporkan. Walaupun terlambat mungkin harus dilaporkan. Karena apa? Karena kalau tidak melaporkan, wali kelasnya tidak tahu, akhirnya Bapak Ibu nanti putra-putrinya diberi alfa atau tidak masuk tanpa keterangan. Nah, ini akan mempengaruhi kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong kalau tidak pada saat itu tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti, tolong harus memberikan izin kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan. Kemudian juga mengerjakan tugas ya dari guru-guru. Kemudian di sini ada penilaian harian yang mungkin sudah dilaksanakan. Ini kemarin sudah disampaikan bahwa KKM kita juga tiap kelas 75, kelas 7 75, kelas 8 75, dan kelas 9 juga 75. Dan setiap mata pelajaran KKM-nya sama, semuanya 75, dari mulai agama, pendidikan agama, kemudian sampai dengan prakarya, itu ada 10 mapel, 10 mata pelajaran, semua sama KKM-nya 75, tidak beda-beda. Kemudian remedial ini dilakukan oleh orang yang mungkin masih belum tuntas dalam ulangan harian, dalam penilaian harian. Kemudian di sini ada penilaian tengah semester, kemarin sudah dilaksanakan. Hanya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena di sini pembagian rapot, sebenarnya rapotnya akan dibagikan tanggal 23 bulan kemarin ya, pada minggu keempat, tapi tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa pembagian rapot itu nanti melihat dulu Zoom atau setelah kita melaksanakan Zoom dulu dengan orang tua baru dibagikan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Zoom ini wali kelas juga langsung membagikan, karena rapot itu sebenarnya sudah ada sejak tanggal 23, Bapak Ibu sudah siap dibagikan, tapi karena instruksi dari Bapak Kepala Sekolah jadi kita menunggu dulu. Mohon maaf untuk keterlambatannya. Sebenarnya Zoom ini juga akan dilakukan pada minggu-minggu itu, tapi karena kesibukan yang betul-betul luar biasa di sekolah, ada supervisi juga, oleh karena itu maka terpaksa harus diundur sampai hari ini.
Kemudian ini untuk rapot semester ganjil diawali dengan ujian dulu dengan tes pas penilaian akhir semester tanggal 7 bulan 11. Mudah-mudahan tidak berubah tanggalnya ya Bapak Ibu. Dan perlu diketahui bahwa program ini sebenarnya juga nggak bisa pas gitu ya. Jadi seperti yang sudah diprogramkan pada waktu itu, ternyata ada yang meleset. Seperti misalnya pembagian rapot itu, yang rapot prasemester juga ternyata tidak sesuai. Nah, mohon maaf Bapak Ibu untuk hal ini. Kemudian tanggal 18 itu nanti pembagian rapot semester ganjil. Ini sesuai dengan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk yang ini, masalah yang ini sampai saat ini, untuk gelar seni dan kreativitas, ini biasanya kita laksanakan Bapak Ibu ya, tapi karena situasinya tidak mau memungkinkan, sedang pandemi kayak begini, maka kemungkinan nanti kita melihat dulu situasinya. Kalau ada bisa dilaksanakan, mungkin kita laksanakan. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, mungkin tidak ada gelar seni dan kreativitas. Mungkin nanti sebagai gantinya, kita akan coba dulu cari-cari apa yang bisa menggantikan kegiatan ini. Berikutnya, libur akhir semester ganjil. Ini tanggal 19 sampai 31 Desember 2020. Masuk kembali tanggal 4 Januari. Nah, pada 4 Januari ini merupakan awal semester genap, kemudian direncanakan tanggal 1 sampai 5 Maret 2021 itu perkiraan pas penilaian akhir semester untuk kelas 9. Nah, karena tidak boleh meliburkan, maka kelas 7 dan kelas 8 tetap masuk, ikut tes juga. Jadi tesnya bukan akhir semester, tapi untuk kelas 7-8 baru penilaian tengah semester. Nah, ini untuk semester genapnya. Nah, ini yang mungkin ketinggalan kemarin karena memang baru mendapatkan informasi. Jadi untuk ujian nasional untuk tahun ini memang sudah resmi tidak ada. Sebenarnya tahun kemarin masih ada terakhir ya, tetapi karena pandemi juga akhirnya dibatalkan ya, dibatalkan. Tidak ada ujian nasional. Nah, untuk saat ini memang sudah ditentukan tidak ada ujian nasional. Nah, sebagai penggantinya adalah asesmen nasional. Asesmen nasional ini nanti akan dilaksanakan mulai dari tahun ini. Asesmen nasional itu apa sih? Program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Kemenak untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi di sini yang dinilai sebenarnya adalah kegiatan sekolah gitu ya, kegiatan sekolah secara keseluruhan. Siapa yang dinilai? Yang dinilai nanti ada anaknya, ada gurunya, dan ada juga kepala sekolahnya. Jadi semuanya mendapat penilaian. Nah itu, semua sekolah baik negeri maupun swasta dari SD sampai sekolah menengah atas. Nah kemudian untuk asesmen nasional siapa saja yang ikut ini tadi sudah disebutkan. Untuk SD, siswa SD, ini kelas 5. Kelas 5, kelas 4 yang sekarang Bapak Ibu ya. Kenapa kok kelas 4 yang sekarang? Karena jadwalnya kebetulan dia di bulan Agustus. Dan Agustus itu sudah masuk ke tahun pelajaran baru. Berarti anak kelas 4 yang sekarang sudah naik ke kelas 5. Nah itu, jadi sebenarnya yang dites itu kelas 4. Kemudian juga kelas 8 untuk SMP dan MTS. Jadi kelas 8 nanti yang akan dites, bukan kelas 9 lagi. Kemudian kelas 11 untuk SMA. Jadi yang dites itu kelas tengah. Kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian yang dites lagi adalah semua guru di satuan pendidikan. Nah, untuk guru ini diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Dilakukan daring mandiri tanpa pengawas. Demikian juga kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya juga diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Nah, kemudian asesmen nasional ini memang tidak digunakan untuk melakukan pemeringkatan. Kalau ujian nasional dulu kan hasilnya digunakan untuk peringkat ya. Oh, kita peringkat berapa di Jakarta, di kecamatan,
bahkan di Indonesia kita peringkat berapa gitu ya, tapi sekarang tidak ada lagi. Bahkan juga tidak digunakan untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, untuk asesmen nasional ini yang diujikan itu adalah asesmen kompetensi minimum. Ada survei karakter juga dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini yang dites kita ada literasi membaca. Literasi membaca itu tentang bahasa tentu saja. Kemudian ada literasi numerasi yang berhubungan dengan matematika. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter dan yang berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk literasi, apa itu literasi? Ini sebenarnya literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa literasi itu kita kalau dalam membaca teks itu harus betul-betul mengerti dan kita bisa memanfaatkan hasil membaca kita itu. Ya, kita gunakan untuk mengevaluasi. Nah, selama ini mungkin untuk kita di tingkat Indonesia ini memang masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan dunia, ya Bapak Ibu. Dalam survei sebenarnya ada surveinya. Surveinya itu PISA namanya. Itu Indonesia selalu menempati peringkat yang paling bawah, Bapak Ibu. Walaupun tidak terlalu di bawah, tapi peringkatnya termasuk peringkat bawah. Nah, ini sebenarnya tidak semuanya, Bapak Ibu ya, karena tidak merata. Untuk DKI Jakarta dengan Yogyakarta ini sebenarnya sudah, kalau dilihat dari nilai-nilainya sudah setara dengan Brunei Darussalam. Nah, itu. Tapi untuk provinsi yang lain ini masih kecil sehingga kita secara keseluruhan masih berada di peringkat bawah. Nah, untuk numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini membaca juga, tapi dihubungkan dengan data-data yang berhubungan juga dengan angka-angka atau matematika lah gitu. Jadi untuk numerasi seperti itu. Kemudian ada lagi yang survei karakter. Nah, untuk karakter yang kita maksud di sini adalah karakter Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini berhubungan dengan agama. Kemudian yang berikutnya berkebinekaan global. Ini berhubungan dengan Pancasila. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini yang akan dinilai, Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya itu nanti adalah pilihan ganda. Kalau di dalam soal pilihan ganda itu hanya satu jawaban yang benar. Nah, kemudian yang bentuk kedua adalah pilihan ganda kompleks. Artinya ada pilihan banyak, tapi jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, jawaban benarnya lebih dari satu. Ini nanti cara penilaiannya juga sudah diatur dari sana. Kemudian yang ketiga ada soal menjodohkan. Soal keempat ada isian singkat, yaitu angka. Kalau angka itu sudah pasti, tapi kalau nama benda ini yang sudah fix. Karena kalau salah tulis, salah huruf sedikit saja, itu sudah salah jawabannya. Seperti contohnya misalnya, jawaban untuk IPA adalah pengukur suhu termometer. Nah, termometer anak-anak udah tahu semua, tapi cara penulisannya ada yang pakai H, termometer, ada juga yang nggak pakai H. Nah, ini kalau yang seperti ini mungkin bisa salah tulis, salah gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti yang benda-bendanya yang sudah fix, yang betul-betul tidak ada jawaban yang seperti itu. Kemudian yang soal kelima adalah non-objektif atau soal esai. Nah, kemudian pesertanya nih, pesertanya untuk SD itu ternyata tidak semuanya Bapak Ibu ya, tidak semuanya. Maksimal itu hanya 30 murid SD satu sekolah. Ya, dari satu sekolah itu maksimalnya 30 siswa saja. Untuk yang SMP dan SMA serta SMK ini
45 orang masing-masing. 45 orang. Dan bukan kita yang milih Bapak Ibu ya. Yang milih itu dari Dapodik, dari data yang ada di pendidikan sana. Jadi kalau misalnya sekolah kita ada inklusi misalnya, di situ terpilih juga, ya berarti ya harus ikut gitu ya. Pokoknya dia akan memilih secara acak 45 orang siswa untuk ikut dalam tes ini. Nah itu. Jadi nggak semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya waktu mengerjakan. Diberi waktu 2 hari Bapak Ibu ya, untuk tes ini diberi waktu 2 hari, yaitu yang hari pertama ada tes literasi selama 90 menit dan survei karakter 30 menit. Jadi 120 menit hari pertama. Kemudian hari kedua juga 120 menit, yaitu tentang tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini untuk hari pengerjaannya. Berikutnya adalah jadwalnya. Untuk Januari nanti, ya, Januari itu baru sosialisasi AKM di kelas. Kemudian gladi bersih itu pada Februari 2021, gladi bersih asesmen nasional. Kemudian minggu pertama kedua bulan Maret itu nanti untuk kelas 11 duluan. Jadi kelas 11 SMA nih ya. Nah ini kemudian yang minggu ketiga Maret itu baru untuk kelas 8 SMP. Jadi SMP setelah SMA. Berikutnya menyusul minggu pertama Agustus. Nah Agustus ini berarti sudah mulai tahun pelajaran sudah berubah. Nah makanya yang kelas 4 sudah naik kelas 5. Nah ini yang diujikan adalah materi untuk kelas 5 SD. Sekaligus pada minggu pertama ini kita akan mendapatkan hasil dari asesmen nasional kelas 8 yang ikut. Itu nanti akan dilaporkan ke sekolah. Nah begitu Bapak Ibu tentang asesmen sedikit. Sebenarnya banyak sekali keterangannya, tapi kita batasi untuk yang sekedar yang penting-penting saja dulu. Termasuk juga nanti ada uji coba. Uji cobanya kalau nggak salah bulan Desember, kita masih belum tahu bagaimana pelaksanaannya nanti. Kemudian untuk PAT dan rapot kenaikan, penilaian akhir tahun, itu tanggal 14 sampai 18 Juli, insya Allah. Kemudian pembagian rapotnya tanggal 25 Juni 2021. Nah, saya ingin tekankan lagi untuk kriteria kenaikan kelas, Bapak Ibu ya. Untuk kriteria kenaikan kelas itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran tentunya. Jadi dalam rapot itu tidak ada nilai yang kosong. Kalau misalnya ada nilai kosong, maka sudah tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Kemudian memiliki nilai sikap untuk semester ganjil dan genap minimal baik, Bapak Ibu ya. Tidak boleh cukup. Sikapnya tidak boleh cukup, minimal baik. Kalau perlu amat baik, itu lebih bagus lagi. Kemudian mencapai kentuntasan belajar pada seluruh mata pelajaran atau memiliki nilai tidak tuntas sebanyak-banyaknya 2 mata pelajaran. Jadi dalam 10 mata pelajaran itu harus semuanya tuntas nilainya di atas 75. Itu syarat kenaikan. Kalau misalnya harus ada yang kurang dari 75, maka harus ada di 2 mata pelajaran saja yang paling banyak ya. Kalau ada 3 mata pelajaran banyak ya, ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka tidak bisa memenuhi syarat untuk naik kelas juga. Jadi paling banyak hanya 2 saja. Kemudian berikutnya, nih Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata kehadiran di kelas itu juga mempengaruhi untuk kenaikan kelas. Kehadiran siswa di kelas tanpa keterangan. Nah ini yang dihitung tanpa keterangannya nih Bu. Tanpa keterangannya pada semester 1 dan semester 2 kalau dijumlahkan tidak melebihi 15 hari. Jadi alfanya tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih berarti tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Kemudian yang berikutnya pada peserta didik mutasi, perhitungan ketuntasan pada pengolahan nilai kenaikan kelas didasarkan pada KBM atau KKM yang berlaku di SMP 48. Maksudnya kalau ada anak pindahan
misalnya dari sekolah X, nah ini pindah ke sini, tapi ternyata di sana KKM-nya di bawah kita. Nah, yang dihitung nanti untuk kenaikan kelas, dia KKM-nya bukan mengikuti KKM sana, kita mengikuti KKM yang ada di sini. Jadi misalnya nilainya KKM-nya di sana 70. Kalau 70 itu misalnya dia dapat nilai 71, udah tuntas kan? Tapi kalau di SMP 48 karena 75, maka nilai tersebut dihitung belum tuntas. Nah itu untuk perhitungan kriteria kenaikan kelas di SMP 48. Kemudian terakhir bagi kelas 7 dan kelas 8 itu ada nilai wajib ekskul. Jadi ekskul yang wajibnya itu adalah pramuka. Jadi Bapak Ibu harus ada nilai pramukanya. Kalau tidak berarti ya tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Nah, untuk pramuka ini dalam keadaan kondisi yang seperti ini mungkin bisa dilakukan juga dengan cara daring juga. Barangkali sudah pernah ya untuk kelas 7-nya. Ini daring dari pembina ekskulnya. Oke, nanti untuk yang masalah kesiswaan mungkin akan disampaikan oleh wakil kesiswaan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan ada tambahan dari bidang kesiswaan dan mungkin juga kalau ada pertanyaan barangkali bisa nanti setelah akhir sesi bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi pedoman untuk kita ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Kartini. Silakan Bu Kartini. Baik Pak Aris, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, acara berikutnya adalah mungkin dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk Ibu Nurita akan ada yang disampaikan kepada orang tua murid. Kepada Ibu Nurita MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Kartini atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Udip Wahyudi MPD, Bapak Ibu Wakil, Ibu Kasatlak, dan Ibu orang tua siswa dari kelas 71 sampai 78, juga Bapak Ibu wali kelas 71 sampai 78. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat, ya semua nikmat ya. Banyak sekali nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Bu, kita masih dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu, dari kesiswaan saya ingin menambahkan yaitu besok hari Senin dan Selasa anak atau putra-putri Bapak Ibu akan ada sesi pemotretan atau sesi foto. Nah, untuk foto yang putra nanti rambutnya dipotong ya Bu, dirapihkan karena fotonya ini nanti untuk rapot ya. Nanti kan untuk sampai dia sampai terus ya dipakai rapot ya Bu ya. Jadi nanti dalam keadaan rapih, rambutnya dipotong rapih ya. Kemudian pakai baju putih biru kalau sudah ada. Kalau putih pasti punya ya, sudah beli ya. Sudah pakai baju putih ya Bapak Ibu ya, sudah punya ya. Ya, kalau bawahnya belum punya yang biru, boleh pakai yang merah ya, masih boleh. Tapi yang penting atasnya pakai baju putih ya. Nanti kesininya diantar Bapak Ibu ya, setelah diantar, karena nanti jadwalnya itu kelas 71, 72, 73, 74 itu di hari Senin tanggal 9 November. Jamnya itu hanya dikasih kesempatan 1 jam Bapak Ibu. 71 jam 7 sampai jam 8, 72 jam 8 sampai jam 9, 73 jam 9 sampai jam 10, dan 74 jam 10 sampai jam 11. Itu diantar, ditunggu, nanti langsung pulang. Karena kan mereka harus BDR ya Bapak Ibu. Kemudian hari Selasa kelas 75 sampai 78. Itu juga ya ditunggu, nanti langsung kembali ke rumah.
ya, tetap dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan nanti setelah diukur suhunya, cuci tangan dan jaga jarak ya. Jadi nanti harus jaga jarak mengumpul ya. Karena kita tidak tahu kan ya Bapak Ibu, masih pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan masing-masing ya. Jadi untuk pelaksanaan sesi foto besok hari Senin kelas 71 sampai 74 dimulai jam 7 sampai jam 11 siang, dan hari Selasa kelas 75 sampai 78. Untuk yang putra rambutnya harus rapi ya Bapak Ibu, karena kalau tidak rapi tidak difoto nanti ya. Ya, jadi dibawa ke tukang rambut ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu jelas nih Bapak Ibu ya untuk yang sesi foto ya. Yang kedua kita nanti akan melaksanakan LDKPD, latihan dasar kepemimpinan peserta didik SMP Negeri 48 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Nanti akan ada pemilihan OSIS baru ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Jadi nanti perwakilan kelas akan mengikuti tes untuk pemilihan OSIS ya. Juga nanti akan dijelaskan teknisnya oleh Bapak Zainal Malik, kebetulan adalah ketua dari acara LDKPD ini. Pelaksananya nanti Rabu dan Kamis 11-12 November ya. Kemudian tadi untuk yang ketiga yaitu tentang ekskul pramuka. Mohon maaf yang kelas 7 Pak Aris, pelaksanaan ekskul memang belum dilaksanakan. Untuk pramuka pun kemarin hanya kelas 8 dan 9. Itu Pak Aris. Jadi nanti mungkin untuk catatan untuk mungkin nanti semester 2 sudah bisa dilaksanakan ya, kalau semester 1 memang belum dilaksanakan. Itu dari saya selaku kesiswaan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Demikian buka ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurita yang telah menyampaikan beberapa hal untuk program kelas 7. Acara berikutnya adalah mungkin dari Bapak Widodo. Ada yang Pak Jainal dulu, Bu. Oh, Pak Jainal. Ya, baik Bapak Ibu. Kepada Bapak Jainal kita kasih waktu untuk menyampaikan program untuk kegiatan latihan pendidikan dasar. Silakan kepada Pak Jainal. Baik, terima kasih Bu Kartini. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, staf, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, serta Bapak dan Ibu Wali Murid SMP Negeri 48 Jakarta kelas 7. Baik, saya sedikit saja Bapak Ibu menyinggung mengenai rencana kita melaksanakan LDKS ya. Jadi di program sekolah kita ini setiap tahunnya adalah ada program melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan peserta didik LDKPD atau LDKS ya. Jadi ini berhubung pandemi ya, jadi situasi pandemi COVID seperti ini kita agak terlambat melaksanakannya. Biasanya dilaksanakan pada bulan September, tapi ini sudah November ya. Jadi kita akan melaksanakan dengan sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai dari kegiatan tersebut. Jadi setelah kegiatan LDKS nanti akan ada pemilihan pengurus OSIS ya, karena kepengurusan OSIS itu periodenya adalah 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun ada regenerasi ya. Jadi untuk periode 2019-2020 harus sudah berakhir pada bulan September dan diganti dengan kepengurusan yang baru, Bapak Ibu ya. Jadi rencana kita untuk LDKS, saya buat slide sederhana aja Bu ya. Tadi saya kurang ininya. Baik, sebentar. Ya, baik Bapak Ibu ya. Halo Pak Wid. Ya. Ya, ini. Jadi pesertanya Bapak Ibu, nanti pesertanya adalah kelas 7 Gimana? dan kelas 8 ya. Untuk kelas 7 dan kelas 8 ini karena kita untuk lebih efektif penyampaian materi dan sebagainya,
tentunya akan dipilih maksimal 10 per kelas. Nanti yang memilih adalah wali kelas berdasarkan mungkin kalau wali kelas lebih paham ya dari keaktifan siswa tersebut ya. Jadi nanti akan dipilih ini maksimal satu kelas 10 siswa. Demikian juga kelas 8 juga akan dipilih oleh wali kelas. Jadi nanti pesertanya adalah 10 kali 16 ditambah pengurus OSIS periode 2019-2020. Oke, waktu pelaksanaannya insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu dan Kamis. Kita waktunya tidak lama Bapak Ibu, paling 2 jam ya. Nah, jadi hari Rabu itu 2 jam dimulai jam 7:30 berarti sampai jam 9:30 ya, atau jam 8 sampai jam 10 seperti itu. Oke, kemudian pelaksanaan ini dilaksanakan secara daring dari rumah menggunakan Zoom meeting ya. Nanti bagi siswa yang dipilih harus melaporkan kesiapan perangkat di rumah ya. Kalau bagi putra-putri Bapak Ibu, siap kita memiliki laptop, memiliki HP dan sebagainya, perangkatnya, berarti nanti melaporkan ke wali kelas. Kemudian nanti narasumbernya insya Allah akan kita isi oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan bidangnya, dan akan ada narasumber dari luar Bapak Ibu ya, mungkin tentang kedisiplinan dan lain-lain, mungkin kalau kita bisa undang dari polsek setempat ya, seperti itu. Oke, untuk materinya nanti kita persingkat Bapak Ibu ya, biasanya panjang, kita ada sampai outbound sebagainya, tapi karena ini online, jadi kita paling ada materi kepemimpinan, tentang tata tertib sekolah, keorganisasian, tentang proposal dan surat resmi dan sebagainya, dan tata tertib ya. Ini maaf tadi tertibnya 2 ya. Ini tata tertib sekolah, yang ini adalah kedisiplinan ya, seperti itu. Oke, kemudian pemilihan ketua OSIS, Bapak Ibu. Kalau biasanya kalau di luar pandemi, pemilihan OSIS itu kan kita pilih, kita wawancara ya, jadi diusulkan, dicalonkan, diwawancara, dites, kemudian jadi calon, dari bakal calon menjadi calon ya. Tetapi karena kondisi seperti ini, nanti dari bakal calon akan diambil dari peserta LDKS yang terbaik, tentunya 10 besar ya, terbaik. Nah ini dari mana terbaiknya ini? Nanti di setiap materi, di akhir materi akan diberikan tes. Kan ada tes, nanti akan dilihat dari tes tertinggi siapa, akan diambil 10 terbaik. Nanti setelah siswa bakal calon ketua OSIS ini sudah ada, nanti akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Nanti ini direkam saja dari rumah, direkam nanti dikirimkan ke saya. Nanti akan ini sebagai kampanye ya, kampanye untuk teman-teman semuanya. Boleh direkam di rumah, nanti dikirim, kita edit, kita nanti akan sosialisasikan di sosial media, di YouTube dan di Instagram sekolah ya. Jadi agar teman-temannya mengetahui ini calon ketua OSIS kita, di mana program-programnya, bagaimana visi-misi dan sebagainya. Setelah itu baru akan kita laksanakan pemilihan langsung tapi secara online. Nanti ini bisa kita pakai aplikasi voting online seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah terpilih, hasilnya akan diumumkan siapa yang terpilih menjadi ketua. Setelah terpilih baru nanti ketua dipanggil untuk menyusun kepengurusan yang baru seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akhir tahun atau di awal tahun ajaran baru ini, tahun ajaran semester 2 ini kita sudah bisa masuk. Yang mudah ini kita nunggu peraturan dari pemerintah tentunya ya. Kalau sekolah itu kan hanya melaksanakan kebijakan ya, jadi tidak bisa memiliki kebijakan sendiri. Kalau dari pemerintah DKI sudah membolehkan sekolah masuk ya, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, kita akan laksanakan. Sekolah hanya menyiapkan fasilitas, dan bapak-bapak sekolah beserta jajarannya sudah menyiapkan persiapan semua itu. Yang mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak putra-putri Bapak Ibu terpilih menjadi atau dipilih oleh wali kelas untuk mengikuti kegiatan DKS, yang mohon kiranya diizinkan ya dari rumah masing-masing. Nanti melaporkan saja perangkatnya kesulitan di mana atau
masalah kuota internet atau perangkat yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras tidak ada yang perlu disampaikan. Tadi saya melihat ada perwakilan dari orang tua murid yang angkat tangan, mungkin ada yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Yang akan bertanya? Ya, Bapak Ibu, tadi ada yang angkat tangan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sudah selesai Pak Aris? Tidak ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, Bapak Ibu, demikian sosialisasi program sekolah untuk kelas 7. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh sekolah bisa dipahami oleh semua orang tua siswa kelas 7 dan dapat dilaksanakan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di dalam Zoom meeting di sini, dan saya pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai berarti ini ya? Sudah selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Daftar hadir mohon yang belum ya, ada di ruang chatting ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Oke, Bu Rita udah boleh keluar ya? Boleh. Oke.